Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya kepada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya ucapkan karena kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa hadir di sekolah yang kita cintai. Salawat dan salam untuk Rasulullah kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan tentu banyak jasa beliau yang telah merubah kita umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan adab sopan santun seperti saat sekarang ini. Baiklah teman-teman saya semuanya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran teman-teman walaupun sudah di jam pulang sekolah masih bersedia menghadiri acara saya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini teman-teman sudah tahu semuanya saya termasuk salah satu CGP, baru calon guru penggerak dan masih dalam masa pendidikan lebih kurang 7 bulan lagi. Dan ini salah satu tugas saya sebagai CGP di akhir satu buah modul. Lumayan berat jika dibayangkan, tapi setelah dilaksanakan alhamdulillah jika memang ada kerjasama dengan teman-teman akan memberikan kemudahan bagi saya. Baiklah, untuk kali ini materi saya yaitu mengenai filsafat pendidikan KHD. KHD itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Jadi ada dua materi yang sekarang akan saya sampaikan kepada teman-teman dengan harapan nanti setelah menyampaikan materi ini kita bisa bekerja sama untuk menerapkannya terutama di sekolah yang kita cintai ini. Dengan harapan semoga filsafat Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang ada di program guru penggerak ini bisa kita terapkan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Baiklah teman-teman, sudah tahu nama saya jadi tidak perlu perkenalan diri lagi. Nah, sekilas tentang Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak dan Ibu teman-teman saya sudah tahu bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan kita. Nah, ini sekilas bahwa beliau dari tahun 1889 hingga 1959 beliau itu merupakan salah satu aktivis pergerakan kemerdekaan kita, terutama di bidang politisi, terutama dalam kemajuan pendidikan kita. Yang paling terkenal sekali itu adalah istilah Ingarso Sungkulado, Ingmadia Mangunkarso, Tutburi Handayani, dan itu paling sering kita dengar. Ternyata itu merupakan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kalau tulisan Tutburi Handayani sering kita lihat pada lambang-lambang baju sekolah anak kita, ya topi, dasi, itu sering kita lihat. Dengan harapan teman-teman sudah tahu Ingarso Sungkulado itu apa, Ingmadia Mangunkarso itu apa, dan Tutburi Handayani itu apa. Pasti teman-teman semua sudah tahu. Baik, lanjutnya kita bahas tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu. Ini kebetulan adalah kesimpulan yang saya ringkas karena kalau kita baca sejarah Ki Hajar Dewantara hingga segala macam bentuk pergerakan dan perjuangan beliau, itu banyak makna yang bisa kita ambil. Sekarang kenapa kita akan bahas lagi tentang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menurut beliau pendidikan itu adalah pembudayaan budi manusia yang beradab dan hasil berjuang manusia terhadap dua kekuatan yaitu kodrat alam dan zaman. Kemudian yang kedua, pendidik anak sama artinya dengan mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Kita ketahui bahwa anak memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga beliau mengumpamakan kita guru sebagai seorang petani yang ibaratnya jika kita ingin menanam buah jeruk, tentu dengan hasil yang baik, dengan harapan buah jeruk itu manis, tentu perlu usaha dari kita. Usaha dari kita yaitu memupuk, menyiangi, menyirami. Dengan arti kata lain kita merawatnya dengan penuh kasih sayang. Karena untuk hasil akhirnya tentu kita serahkan kepada anak tersebut, karena mereka memiliki potensi diri masing-masing dan kita guru hanya sebagai petani, sebagai perantara bagaimana anak yang diibaratkan sebagai tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Kemudian yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara, selain memberikan ilmu pengetahuan, peserta didik tentu dituntut
dituntut untuk berbudi berkarakter pelajar Pancasila. Nah, ini salah satu yang sekarang sedang boomingnya kita terapkan oleh Menteri Pendidikan kita. Kita menerapkan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira profil pelajar Pancasila itu apa saja? Kita lanjut. Nah, ini dia. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Berarti ada 6 profil pelajar Pancasila. Sebenarnya teman-teman, ini semua sudah kita temui di sekolah kita. Hanya saja mungkin sekali-sekali yang muncul dan tidak kita jadikan kebiasaan. Kita contohkan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi. Nah, sering kita lakukan di sekolah dalam hal kecil, contohnya sebelum belajar berdoa, setelah belajar juga berdoa, membaca ayat-ayat pendek, itu salah satu bentuk di sekolah dari hal kecil. Kemudian yang kedua, kreatif. Mungkin dari 6 profil pelajar Pancasila ini ada 1-2 yang belum kita laksanakan sama sekali, dan ada yang sudah kita laksanakan tapi belum maksimal. Nanti kita akan bahas lagi. Kita lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah tuntutan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi, pendidikan itu tuntutan bagi seluruh kekuatan, artinya seluruh potensi yang ada pada anak. Kita guru hanya memfasilitasi, menuntun, dan mengarahkan. Semuanya dikembalikan kepada anak. Nah, disinilah nanti kita bahas bagaimana cara kita menuntun dan mengarahkannya. Kita lanjut. Seperti judul tadi tentang filsafat pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian yaitu mengenai budaya positif. Ada 5 yang akan kita bahas. Ini sangat menarik sekali teman-teman, karena walaupun sepele, ini bukan promosi ya, tapi walaupun sepele, tapi ternyata wah hasilnya. Kita lihat. Kalau nanti teman-teman mengingat jabarannya, mungkin teman-teman akan berkata, mana mungkin itu akan kita laksanakan sekolah kita, sementara anak-anak kita seperti ini. Jadi sama seperti saya, pertama sekali membahas materi ini dengan fasilitator, itu rasanya mustahil. Tapi berkat dukungan beliau mengatakan dicoba, dibiasakan, kemudian menjadi kebiasaan akhirnya. Jadi seperti itu. Kita lanjut, budaya positif ada 5. Yang pertama, disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Yang kelima ini, disiplin positif ini, pasti teman-teman akan tertawa. Ketawanya seperti ini. Kita menganggap selama ini kita sudah wah menjadi guru, sudah bagus. Misalnya ya yang sering kita terjadi di sekolah kita, teman-teman juga sudah tahu. Nah, Senin anak datang terlambat upacara. Ini kita bahas yang anak dulu ya Bapak Ibu. Kemudian yang terlambat disisihkan barisannya. Atau terakhir pilih sampah, iya kan? Ternyata selama ini yang kita anggap, bukan kita saja ya, saya terutama, uang sudah bagus kita lakukan dengan hal-hal seperti itu, ternyata itu bukan bentuk disiplin positif. Bukan bentuk disiplin positif. Misalnya anak tidak memakai dasi, tidak bawa topi, disuruh memilih sampah, membersihkan WC, itu misalnya. Ternyata itu bukan bentuk disiplin positif. Jadi bagaimana disiplin positif nanti kita bahas lagi. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol kok Bapak Ibu, teman-teman yang lain, ini adalah posisi kontrol kita. Dimana kita dicap menjadi 5 macam. 5 macam. Kita bisa dicap sebagai penghukum, dicap sebagai pembuat rasa bersalah pada anak, dicap sebagai manajerial, seperti itulah kira-kira. Saya contohkan, ini misalnya anak Wiyanti bikin ulah, bertengkar, lalu kita marah-marah. Dari kemarin kamu terus yang bikin masalah. Dari kemarin kamu terus, pusing ibu. Ternyata itu disebut dengan posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Atau mungkin ada ibu yang lebih lunak lagi seperti Ibu Reva, anaknya berantem lalu dia berkata, Duna, tidak kasihan dengan ibu sudah capek-capek belajar, tapi kamu bikin ulang terus. Itu artinya akan menimbulkan posisi kontrol Bu Reva pada saat itu adalah sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah pada anak.
Kalau bahasa awalnya, nah, ibu dulu, pandai ibu jauh mada, capek ibu sibuk kalian berulah sakit kepala ibu. Nah itu sebetulnya sering kita laksanakan. Ternyata itu bukanlah posisi kontrol yang tepat untuk anak. Nanti kita bahas Bu yang tepatnya seperti apa, disiplin positif juga. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ternyata segala macam ulah anak didik kita itu merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dia. Sebagai anak didik, ada mungkin dia merasa kurang merasa kasih sayang, dia buatlah ulah seperti ini. Ada dia ingin mendapatkan pujian, dia buatlah ulah seperti ini. Jadi semua ulah yang dibuat itu adalah pemenuhan kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Kemudian keyakinan kelas. Nah ternyata ini Bu, keyakinan kelas yang sering kita sepelekan. Kalau kita bikin peraturan, tidak boleh datang terlambat. Kan ada kan tata tertib kelas kita yang pernah kita susun. Terutama kita ingat itu puncaknya saat kita akreditasi sekolah. Kita buat, tidak boleh datang terlambat, berpakaian lengkap. Ternyata itu kata-kata seperti itu bukanlah sebuah hal yang akan menumbuhkan kesadaran diri anak kita. Maka mereka akan mengulang lagi kesalahan yang sama. Jadi kita dituntut di sini bukan membuat peraturan sekolah, tapi kita dituntut untuk menumbuhkan keyakinan kelas. Dimulai dari kelas dulu ya Bu, nanti baru kita buat cakupan. Kita guru juga bisa membuat keyakinan guru juga bisa. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sekilas ini adalah dalam bentuk pemecahan masalah terhadap anak-anak yang bermasalah. Kalau selama ini kita menyelesaikan masalah dengan anak, misalnya ini ada 2 orang anak yang bermasalah, lalu kita sebagai penengah guru pasti bertanya, siapa yang mulai? Mama tadi, saya mulai. Nah ini saya minta maaf. Kan seperti itu. Kalau sudah bersalaman sudah selesai. Ternyata di guru penggerak ini kita dituntut bukannya seperti itu lagi. Kita dituntut menuntut anak dulu. Bagi anak yang bermasalah, misalnya ada 2 orang anak yang bermasalah, kita panggil. Kita mulai perlahan-lahan, dimulai dari mana kita tanya, kita cuma memfasilitasi. Lalu dengan adanya keyakinan kelas akan menjadi patokan kita nanti dalam segitiga restitusi. Nah, saya seperti ini Bu, saya seperti ini Bu, kata yang 2 orang anak yang bermasalah tadi. Lalu kita bisa memberikan umpan balik seperti ini. Kalau kalian seperti ini, apakah di keyakinan kelas kita ada seperti itu? Enggak Bu, enggak Pak, misalnya seperti ini. Jadi kita dituntun di segitiga restitusi penyelesaian masalah ini menumbuhkan kesadaran anak sehingga dia tidak akan mengulang lagi. Itu tujuannya. Kita lanjut. Nah ini dia ya, disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Bapak Ibu masih ingat tidak? Ini misalnya seperti guru olahraga. Ada anak yang datang terlambat atau anak yang tidak pakai baju olahraga, tidak boleh olahraga sanksinya. Itu apakah positif atau tidak? Dalam arti kata itu dalam bentuk hukuman atau konsekuensi. Dia ada 2 macam, hukuman atau konsekuensi. Ini seperti kita guru kelas, anak tidak buat PR disuruh keluar, atau anak tidak buat PR disuruh memilih sampah. Ternyata itu adalah disebut dengan hukuman. Sementara kita dituntut untuk tidak lagi menggunakan hukuman, tapi gunakanlah konsekuensi. Apa beda hukuman dengan konsekuensi? Tentu beda. Kalau hukuman kita memberikan sanksi kepada anak, tapi tidak bertujuan untuk menyadarkan kesalahannya. Sementara kalau sanksi atau konsekuensi artinya kita memberikan sanksi kepada anak dengan tujuan agar mereka sadar dan tidak akan mengulangi lagi. Ini saya contohkan. Anak tidak buat PR, lalu kita suruh memilih sampah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Itu termasuk kepada hukuman. Tapi kalau guru olahraganya, anak terlambat datang, lalu tiba-tiba dia datang, disuruh lari 3 kali keliling lapangan, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Itu konsekuensi. Kenapa? Karena dia terlambat berarti dia belum melakukan pemanasan. Sementara teman-temannya sudah melakukan pemanasan. Wajar dia menyuruh dia berlari keliling lapangan berapa kali yang diinginkan oleh guru olahraga. Berarti itu mendidik ya, hukumannya, sanksinya mendidik. Tapi kalau hukuman, sesuatu yang dilakukan anak kemudian diberikan sanksi yang tidak menyambung sama sekali. Contohnya tadi, dirobeknya buku teman, atau dicoretnya buku teman, lalu kata gurunya, pergi keluar beli sampah. Itu adalah hukuman. Tapi yang tepat, berikanlah dia konsekuensi dengan cara bersihkan lagi buku temanmu, atau ganti dengan buku baru, boleh. Anak tidak membuat PR,
Kita beri konsekuensi seperti apa? Berpegang di lantai, bukan ternyata Bu. Ternyata seperti ini. Misalnya kita suruh saya menulis 10 baris. Mulai besok saya akan rajin membuat PR. Itu bisa disebut dengan konsekuensi. Jadi sanksi itu hindari yang berbentuk hukuman. Jadi laksanakanlah konsekuensi di mana apa yang dilakukan kesalahan hukum anak-anak itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Kemudian kita lanjut posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Itu yang seperti yang kita katakan tadi. Kamu terus yang bikin masalah. Kamu terus dari kemarin kamu juga yang bikin masalah. Kamu yang bikin onar. Ternyata itu disebut dengan posisi kontrol kita sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah seperti itulah kira-kira. Tidak kasihan ibu dulu, jauh-jauh ibu aja, kalian mau dipeluk-peluk, itu ternyata menimbulkan rasa bersalah pada anak. Itu salah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Artinya sebagai teman seperti ini misalnya. Kamu berbuat salah tadi, ya. Ayo, kira-kira kenapa kamu seperti itu? Ayo, berarti mengajak. Jadi seperti bagaimana guru itu bertindak sebagai seorang teman bagi siswanya. Kemudian monitor atau pemantau. Artinya cuma sekedar melihat-lihat, memantau saja. Sementara kita dituntut dari kelima posisi kontrol itu adalah sebagai seorang mentor atau manajer. Artinya kita menuntut anak kita menyadari setiap perbuatan yang mereka buat. Kita dituntut seperti itu. Memang rasanya berat, karena ternyata yang saya lihat bukan saja teman-teman, saya juga pribadi waktu mendengarkan materi ini tangan nongol ini. Jadi bukan promosi ya teman-teman, tapi guru penggerak. Ternyata materinya akan membuat kita tertawa. Tertawa bukan berarti tertawa lucu. Tertawanya seperti ini. Awak tidur lah, recak selama kawak, dan sampai awak mah dari sipit. Ternyata salah cara kita. Nah, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu ada yang pertama bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contohnya seperti ini. Ada seorang anak disuruh membawa makanan. Ternyata hari itu anak-anak karena ingin makan bersama di sekolah. Ternyata ada salah seorang tidak bawa makanan misalnya. Kemudian diambilnya, direbutnya makanan temannya. Nah, kira-kira anak yang perilaku itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia itu yang mana? Bisa termasuk bertahan hidup. Dia dapatnya makan dan dia makan kawannya. Bisa. Kemudian cinta dan kasih sayang bisa. Dia berharap dengan berbuat ulah seperti itu gurunya akan membahasnya dengannya, berbicara dengannya. Kadang anak kok untuk mengecek guru dia perlu ambil perangai dulu keceknya. Nah, itu terkadang ya. Kemudian penguasaan seperti ini. Dia merasa dirinya paling santiang gitu. Ada tuh seperti itu. Dia merasa dirinya paling hebat. Ada anak-anak seperti itu, ada yang paling berani. Itu namanya penguasaan. Artinya dia ingin menganggap bahwa dia yang lebih dari yang lain. Kemudian kebebasan seperti ini. Misalnya di dalam kelas, anak kita ada 20 saat belajar, ada yang pakai duit. Ada yang itu penyakit awak. Kemudian ada lagi yang berbicara, ada yang tertidur mungkin. Kalau sebenarnya di situ mereka mungkin merasakan bahwa saat belajar dengan kita, mereka merasa terikat, bosan, itu kayak itu saya Pak Ko, itu kayak itu saya Bu Ko. Saya sekali belajarlah keluar, berarti mereka ingin kebebasan. Ada saat-saat seperti itu. Kemudian yang kelima, kesenangannya ini seperti ini. Bu, salah satu paling ngacok tuh. Bu, walai bu, mengapa walai bu? Itu ternyata salah satu bentuk sikap anak dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Yaitu dalam memenuhi kebutuhannya dalam bentuk kesenangan. Ada yang seperti itu kan pasti. Yo, apa nih bu? Main bola ya Pak. Kadang olahraga udah ngecek main bola ya Pak. Karena mereka menganggap main bola itu adalah membuat mereka senang. Kemudian keyakinan kelas ini dia nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya keyakinan kelas yang awak gue tidak merugikan salah satu pihak. Jangan dibedakan sukunya, agamanya. Jadi di sini memang secara umum bermanfaat untuk siswa kita. Ini contohnya. Kira-kira 2 hari yang lewat saya mencoba membuat keyakinan kelas dengan harapan akan
membuat sebuah keyakinan kelas yang bisa ditempel yang akan menjadi pengingat diri siswa kita dan juga kita. Karena keyakinan kelas ini bukan untuk siswa saja, tapi juga untuk guru. Tapi kita kan tahu kalau anak-anak awak tuh paling mengejek, malu, kadang atau takut. Jadi kemarin saya coba untuk menulis di kertas kecil. Tidak perlu buat nama. Kalau tidak buat nama kan dia jadi berani. Kumpul. Di situ dibuatnya Bapak Ibu, Bu Wel, jangan marah-marah lagi. Ada tuh beberapa orang anak. Kemudian setiap satu makan bersama Wak Bu. Ada bahasa Minang. Kemudian ada lagi buat kita tepat waktu. Ada yang ada itu. Ternyata kumpulan saran-saran anak dan juga kita guru juga membuat. Kita lahirkan dalam bentuk keyakinan kelas dengan bunyinya seperti ini Bapak Ibu. Kami guru dan murid semangat belajar. Itu misalnya. Tidak lagi berbunyi seperti ini. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya berisi tentang peraturan yang sangat mengikat. Dan jika seandainya itu berhasil, berarti anak itu melakukannya karena takut diberi hukuman, bukan karena kesadaran diri. Jadi di guru penggerak kita dituntut untuk menumbuhkan kesadaran diri anak. Jangan lagi seorang anak rajin belajar ingin dapat ranking 1 karena dapat hadiah. Jangan lagi seorang anak rajin tiba pagi-pagi biar dapat bintang misalnya. Kan ada satu yang bintang. Kece awak itulah betul. Ternyata hal-hal yang seperti itu, pemberian reward yang seperti itu atau penghargaan seperti itu berdampak terhadap kurangnya kesadaran diri anak. Jadi mereka ingin berbuat baik sesuatu itu untuk mengharapkan imbalan. Misalnya Pak Rendi, lari saya dulu tiba pagi begitu ibu misalnya. Karena kalau tidak seperti itu, kadang anak kan tidak mau semuanya itu lari. Itu misalnya, ternyata yang imbalan seperti itu tidak baik. Karena mereka melakukannya bukan karena kesadaran diri ingin sehat, tetapi karena ingin mendapatkan uang 2.000. Jadi hal-hal hadiah seperti itu ternyata juga tidak selalu positif artinya. Keyakinan kelas, kemudian ada lagi keyakinan kelasnya seperti ini. Kami guru dan murid menghargai waktu. Kalau lembar itu artinya aku awal kata KB tidak boleh tampil itu pada tapi waktu pulang tapi waktu sebab tepat waktu. Saya mengenal itu mencakup semuanya. Jadi tidak perlu ambil tidak boleh datang terlambat. Sampai terlambat diberikan hukuman. Itu tidak ada lagi seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ada lagi. Nah yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi anak atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya yang bermasalah kita panggil, kita tuntun untuk tentunya kita menuntut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan memancing mereka akan berkata jujur apa yang telah mereka lakukan. Nanti kemudian kita gurunya bisa menyampaikan kira-kira yang sudah kamu berbuat itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Nah seperti kira-kira seperti itu. Videonya pernah dibuat, kalau dia konfirmasi silahkan. Nah kira-kira seperti itu ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tapi memang harapan kalau di guru penggerak maju itu bukan sendiri, hebat itu bukan sendiri, tapi bersama-sama. Karena guru juga manusia biasa, memiliki kekurangan, memiliki juga kelebihan. Kelebihan masing-masing itu belum tentu dimiliki oleh kelebihan yang lainnya, atau kekurangan yang lainnya itu belum tentu dimiliki oleh yang lain. Jadi bisa saling melengkapi. Saya harap teman-teman juga termotivasi untuk ikut serta. Tapi jika pun tidak, paling tidak kita aplikasikan atau kita terapkan di sekolah kita dengan harapan anak didik kita bisa menjadi lebih baik. Dan saya juga berharap bukan hanya sekedar itu program ini saja sebagai pelepas tugas, tapi insya Allah akan dicoba bersama-sama. Tentu dukungan teman-teman juga sangat peduli dengan arti kata seperti kata Basir Batal, maju itu bersama, hebat itu juga bersama. Tidak ada maju sendiri-sendiri, hebat sendiri-sendiri. Nah, sedikit bukan? Ya, silakan. Hasil penjelasan beliau tadi bisa kita narik berarti tujuan dibuatnya suatu pelatihan untuk guru penggerak ini adalah untuk mendidik guru menciptakan kelas atau sekolah yang
boleh dikatakan bersifat hampir kekeluargaan kan ya, membina dengan cara baik, mendidik dengan cara baik tanpa menimbulkan kekerasan. Kalau biasanya kan dulu kita pelajari dari guru-guru kan yang penting anak pintar gitu kan, bukan model sekarang. Berarti kita dalam pendidikan sekarang ini memang bertujuan untuk membangkitkan karakter terbaik di diri anak. Ternyata kan tidak salah. Anak kita hebat di kecamatan ranking sekian itu bukan itu yang utama, karena melihat ada dewantara. Sekolah itu adalah tempat persamaan benih-benih kebudayaan. Artinya di situ anak tentu perilaku yang prioritas. Benar, kita menciptakan sekolah seperti keluarga sehingga anak nyaman dan segala macamnya. Makanya kemarin saya coba membuat keyakinan kelas dengan harapan kawan-kawan juga bisa meniru. Kita tempel di dinding kelas kita. Kita coba dengan cara baik-baik. Kita coba dengan cara lunak. Walaupun istilahnya kalau belum dicoba kita tidak bisa memutuskan. Jangan putus asa. Karena ternyata di guru penggerak putus asa itu tidak boleh. Ada kawan-kawan yang bertanya. Kemudian teman-teman dalam kolaborasi mohon kerjasamanya kita mulai misalnya kan masalah menghargai waktu, kita nilai diri sendiri saja. Istilahnya anak saja dituntut untuk menumbuhkan kesadaran diri. Tentu gurunya dulu yang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman tahu, mudah-mudahan semua jalannya lancar. Bukan dengan harapan ini masalah guru penggerak lulus tidak lulus itu bukan tujuan dari yang sebenarnya, karena ternyata apa yang didapat selama di situ untuk di sekolah itu sangat bermanfaat sekali. Cobalah teman-teman coba ikuti, silahkan, banyak pengetahuan baru yang akan didapat. Bukan sekedar janjinya saja yang menjadi penyemangat atau seperti anak-anak tadi ya, karena diberi hadiah, diberi janji ini, tapi coba sebagai pengalaman. Karena ternyata kita nanti akan berkolaborasi dengan guru-guru hebat, guru-guru dari sekolah lain yang namanya sedikit, yang dana bosnya minim, yang dana bosnya lebih. Yang kepala sekolahnya seperti ini, yang seperti itu, jadi kita banyak bertukar pendapat sebenarnya dalam guru penggerak. Jadi di situ awak bukan saja mengecekkan cawak, tapi nilai diri awak dari kelebihan orang. Wah ternyata awak ada yang mau orang juga. Atau sebaliknya orang ke awaknya ada yang mau awak. Jadi sebenarnya tujuannya seperti itu, bukan untuk menjadi menumbuhkan rasa iri pada teman lain atau membanggakan diri secara pribadi. Jadi seperti itu. Jadi intinya setelah saya sampaikan materi ini, saya berharap kepada teman-teman untuk mencoba dimulai dari bawah, mulai dari diri kita dulu. Namanya kan merdeka. Merdeka itu hanya dua. M mulai dari diri, E elaborasi, R refleksi. R-nya dua. Refleksi, kemudian kita mulai lagi dengan restitusi, kemudian D-nya demonstrasi, E-nya eksplorasi, EK-nya kolaborasi, A-nya terakhir sebagai dalam bentuk aksi nyata. Jadi itulah sebenarnya di guru penggerak merdeka itu. Jadi teman-teman, kok pengajar kalau lagi pensiun jangan dikatakan lagi pensiun ya Pak, semangatlah biasanya yang tua kalau lagi muda. Saya hendak ketularan semangat mudanya. Kondak nak kabarnya buku seperti anak muda, hendak semangat mudanya. Ada kawan-kawan yang kabar lagi, silakan. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau untuk lebih pengakunya beko istilahnya. Sadar apa di lapangan kita jika ingin butuh dampingan atau segala macam, bagaimana cara membuat ini segala macamnya, nanti kita bisa aksi langsung di sekolah, di kelas kita masing-masing, di sekolah, dengan harapan kerjasama dengan teman-teman. Mohon kerjasamanya, karena kan sudah saya katakan tidak bisa berjalan sendiri, itu kerjasama bersama. Bukan masalah guru kelas rendah, guru kelas tinggi ataupun mata pelajaran, tapi ternyata keberhasilan 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas adalah keberhasilan sekolah kita. Kalau rencana tercela kelas 6 1 kelas, itu tidak ada artinya jika kelas yang lain tidak terlibat. Demikian Bapak Ibu, teman-teman rekan semuanya,
Mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahmu di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti